Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian PAI dan kepada teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 23811301335. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perbandingan Efektivitas metode ceramah dan metode pembelajaran alternatif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Langsung saja, penelitian ini dilatar belakangi oleh metode ceramah masih menjadi metode yang sering digunakan di sekolah, termasuk dalam pembelajaran pendidikan agama Islam misalnya. Hal ini wajar karena metode ceramah merupakan metode yang sangat mudah dan bisa menjangkau banyak siswa sekaligus. Namun di balik itu semua terdapat masalah serius. Siswa cenderung menjadi pasif, kurang terlihat efektif, kurang terlihat aktif, dan kemampuan berpikir kritis siswa tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran alternatif yang lebih menarik, interaktif, dan mampu menumbuhkan keaktifan serta pemahaman yang lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul permasalahan yaitu efektivitas metode ceramah dalam meningkatkan pemahaman siswa mulai diragukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menguji dan membandingkan metode ceramah dengan metode alternatif yang bersifat lebih interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas metode ceramah dengan metode alternatif serta memberikan rekomendasi strategi pembelajaran pendidikan agama Islam yang lebih sesuai dan efektif. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah, apa saja kelebihan dan kelemahan metode ceramah dalam proses pembelajaran, dan bagaimana efektivitasnya dibandingkan dengan metode alternatif yang lainnya. Kemudian selanjutnya, tinjauan literatur metode ceramah. Dalam kajian teori, metode ceramah memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan metode ceramah adalah dapat menjangkau banyak siswa dalam waktu yang bersamaan. Kemudian efisien untuk menyampaikan materi yang padat dan bersifat teoritis. Kemudian praktis dan tidak memerlukan banyak peralatan atau biaya tambahan. Namun, metode ceramah juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah membuat siswa cenderung pasif dan hanya menerima informasi. Minim interaksi antara guru dan siswa, dan tidak banyak melatih keterampilan berpikir kritis atau pemecahan masalah. Hal-hal inilah yang menjadi alasan perlunya metode lain yang lebih interaktif. Kemudian selanjutnya adalah tinjauan literatur pembelajaran alternatif. Sebagai alternatif, muncul berbagai metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok, tanya jawab aktif, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Ciri-ciri pembelajaran alternatif adalah adanya interaksi dua arah antara guru dan siswa, melibatkan siswa dalam diskusi kelompok, membuka ruang tanya jawab yang aktif. Adapun kelebihan metode alternatif adalah meningkatkan motivasi
dan pemahaman siswa. Mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan empati. Mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh pembelajaran alternatif adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode ceramah, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih baik agar tetap kondusif. Kemudian selanjutnya, kerangka pikir dan hipotesis. Berdasarkan tinjauan teori tersebut, kerangka pikir penelitian ini dibangun dari pengamatan bahwa dominasi metode ceramah berkontribusi pada rendahnya pemahaman dan keaktifan siswa. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menemukan pendekatan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad 21. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan efektivitas metode ceramah dan metode alternatif, untuk kemudian menghasilkan rekomendasi strategi pembelajaran pendidikan agama Islam yang lebih tepat. Hipotesis yang diajukan adalah metode pembelajaran alternatif atau interaktif lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan metode ceramah. Selanjutnya adalah metode penelitian, pendekatan dan jenisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu untuk membandingkan hasil belajar dengan dua metode yang berbeda. Adapun populasi dan sampelnya adalah: populasi penelitian adalah siswa kelas 5 SD Islam Khadijah pada tahun pelajaran 2024-2025 semester 2 dengan jumlah sampel sekitar 28 siswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui tes pemahaman materi yang dilakukan sebelum dan setelah pembelajaran. Kemudian lembar observasi aktivitas belajar siswa untuk menilai partisipasi, interaksi, dan keaktifan selama pembelajaran. Adapun prosedur penelitiannya adalah: prosedur penelitian meliputi penyusunan rencana pembelajaran untuk metode ceramah dan alternatif, kemudian pelaksanaan pretest, kemudian proses pembelajaran dengan kedua metode tersebut, kemudian pelaksanaan fast test, kemudian observasi aktivitas belajar siswa selama pembelajaran berlangsung. Adapun teknik analisis data adalah: analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi hasil tes tersebut. Kemudian ujian tulis untuk membandingkan skor pretest atau fast test. Kemudian analisis kualitatif terhadap hasil observasi aktivitas belajar siswa. Adapun referensi yang digunakan dalam penelitian tersebut sebagai berikut.